Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Nurul Mustafa, NIM 250114284, kelas PKO 2A, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas Riau. Dan kita lanjut materi yang kedua ini, dan sebelumnya kita membahas tentang kesenian Melayu Riau. Dan materi yang kedua ini kita membahas tentang pakaian Melayu. Bisa kita juga ambil pakaian Melayu Riau nanti. Langsung saja. Oh ya, kemarin ini saya menggunakan baju ini. Langsung kita tukar ya. Cekidot. Baiklah, saya di sini menggunakan baju Melayu versi untuk pria ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita bahas pakaian Melayu. Sebelumnya saya akan memberikan pengertiannya. Baju Melayu. Baju Melayu adalah pakaian tradisional Melayu untuk pria. Di sini kita bahas Melayu untuk pria dulu ya. Baju Melayu terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah baju kemeja lengan panjang. Ini berarti lengan panjang dan sendiri memiliki kerah kaku atau cekak musang. Bagian kedua adalah celana panjang yang disebut seluar. Kedua bagian tersebut dari jenis kain yang sama, biasanya katun atau campuran polyester dan katun. Ornamennya juga seperti rok, juga lazim dikenakan bersama baju Melayu yang merupakan kain samping terbuat dari kain songket atau kain sarung dari bahan katun atau campuran polyester. Keduanya adalah gulungan kain yang terlipat di sekitar pinggang pemakaiannya. Tutup kepala berwarna hitam juga bisa, tanjak juga bisa, atau songkok, disebut songkok, tutup kepala berwarna hitam, kopiah kalau bahasa kitanya. Dan kita bisa mengambil contoh, ini salah satu contoh pakaian Melayu bagian pria. Kita bisa lihat menggunakan songket, menggunakan kopiah juga bisa. Itulah contoh dari baju Melayu. Langsung lanjut ke baju Melayu bagian wanita. Langsung saja masuk yang kedua, yaitu baju kurung untuk di bagian wanita. Adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu. Bisa terdapat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasi dengan kaum perempuan. Yang ciri khas baju kurung ini adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha, tetapi untuk kasus yang jarang ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasang kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagiannya sering dihias sulaman berwarna keemasan. Seperti ini. Biasanya kita bisa menjumpai baju kurung pada masyarakat Minangkabau. Sering tuh waktu ketika ada acara adat istiadat. Ini seperti ini gambarnya. Terdapat baju kurung yang dari atas hingga ke bawah longgar hingga lengan, seperti itulah. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas, dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk Islam, banyak perempuan penggunaan baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian terdapat juga
yang tidak menggunakan. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji atau ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah. Jelasnya, fungsi bagi orang Melayu, pakaian selain berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan dingin, juga menyerlahkan lambang-lambang. Makna pakaian Melayu juga dikaitkan dengan fungsinya, yaitu pakaian sebagai penutup malu, pakaian sebagai penyebut budi, dan pakaian sebagai penolak bala. Itu fungsinya. Oke, baiklah, di sini saya akan membahas tentang kebaya labuh dan teluk belanga. Merupakan pakaian adat khas Riau. Inilah fakta sejarah ataupun ciri-ciri khas keunikan dari baju adat tradisional Riau yang perlu Anda ketahui. Langsung saja. Di Indonesia secara geografis terdiri dari berbagai pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Salah satu pulau yang bentuknya memanjang jika dilihat di peta dan juga berada di ujung Indonesia adalah Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera pun di dalamnya terdiri dari berbagai provinsi dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Riau adalah salah satu kota yang terletak di Pulau Sumatera. Berbagai kekayaan yang dimiliki Riau disuguhkan dengan keemasan yang menarik. Tidak hanya itu, di Riau sendiri pun dahulunya terdapat berbagai macam kebudayaan tradisional dan juga kesenian khas setempat. Sebelumnya saya sudah bahas kesenian khas setempat dari Riau, setiap dari kabupatennya. Dan hal-hal seperti inilah yang harus diperkenalkan ke generasi anak muda zaman sekarang. Budayaan Riau merupakan bagian dari pesona kearifan lokal milik Indonesia. Kehidupan dan juga kebiasaan masyarakat masa lampau lah yang menjadikan terbentuknya sebuah kebudayaan. Contoh dari kebudayaan Riau yaitu adat istiadat yang merupakan warisan nenek moyang yang seperti rumah tradisional, pakaian adat, dan lagu tradisional. Kali ini akan dibahas mengenai pakaian adat Riau. Langsung saja kita bacakan sejarah pakaian adat kebaya labuh dan teluk belanga. Sebuah kebudayaan peninggalan masa lalu tentu saja memiliki nilai lebih tersendiri. Nilai tersebut terletak pada nilai sejarah yang dimilikinya. Hal ini perlu untuk diketahui para masyarakat, terlebih bagi para kaula muda yang mengaku anak milenial. Jangan sampai pesona Indonesia khususnya mengenai kebudayaan tidak mendapatkan perhatian lebih dari malah tidak terawat. Dan langsung saja yang pertama, pakaian adat simbol kebudayaan. Pakaian adat merupakan simbol dari adanya sebuah kebudayaan. Dengan adanya pakaian adat, maka hal ini dapat menjadi pembeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Hal seperti inilah yang dinamakan identitas suatu daerah. Lantas, yang dinamakan identitas suatu daerah, apa nama pakaian adat penduduk Riau? Tanda tanya besar. Tadi saya sudah bahas di atas. Pakaian adat penduduk Riau dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Untuk nama pakaian adatnya pun berbeda. Untuk pakaian adat laki-laki bernama teluk belanga, sedangkan pakaian adat perempuan bernama kebaya labuh. Meski berbeda namanya, akan tetapi ada sedikit persamaan yang dapat ditemukan di pakaian adat ini. Kedua, pakaian adat Melayu. Selain karena identitas suatu wilayah, adanya pakaian adat ini juga dilatar belakangi oleh peristiwa sejarah masa lampau. Sejarah yang dimaksud dalam hal yaitu perilaku masyarakat setempat. Dahulu masyarakat Riau berpegang teguh dengan budaya adat Melayu dan juga norma Islam. Mengingat mayoritas penduduk di Riau didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam. Dan kemudian antara budaya adat Melayu dan juga norma Islam tersebut
dijadikan satu atau dilakukan proses akulturasi. Setelah terjadi proses akulturasi, maka muncullah budaya baru yang tumbuh di masyarakat Riau. Salah satu hasil dari akulturasi kebudayaan dapat dilihat dari pakaian adat masyarakat Riau. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya tentang pakaian adat Melayu Riau atau pakaian Melayu. Dan terakhir saya akan membahas filosofi yang dimiliki kebaya, labuh, dan teluk belangkon. Tiap sesuatu yang diciptakan pasti memiliki arti tersendiri, baik secara tersirat maupun tersurat. Arti-arti tersebut biasanya digambarkan dan juga dipaparkan dengan bentuk filosofi. Sama halnya dengan pakaian adat milik masyarakat Riau. Meski sudah sejak lama zaman dahulu, akan tetapi diharapkan agar nilai-nilai filosofinya yang dimilikinya tidak luntur. Hal inilah yang menjadi tugas besar bagi para kaula muda ataupun generasi muda zaman sekarang dan generasi millennials. Cukup sekian dan terima kasih, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.